Halo semuanya, perkenalkan, gua Muhammad Hirzi Syarafi, kelas 11 IPS 1 dari SMIT Nurul Fikri Depok. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja semuanya ya. Jadi di podcast pertama gue ini di YouTube, gue pengen nge-review salah satu buku sejarah dunia. Sejarah sendiri adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Oke, jadi buku yang gue baca beberapa minggu belakangan ini berjudul Sejarah Dunia Abad Pertengahan, karya Susan Weisbauer. Buku ini menceritakan tentang bergesernya konstelasi kekuasaan sebagai akibat jatuhnya Kekaisaran Romawi, kelahiran Islam di Timur Tengah, hingga awal Perang Salib yang berkepanjangan. Adalah beberapa esensi perubahan global dunia selama abad pertengahan yang membawa konsekuensi berubahnya tatanan peradaban dan budaya. Jadi buku ini adalah buku kedua dari sequel buku Sejarah Dunia Kuno. Buku yang pertama berjudul Sejarah Dunia Kuno, buku yang kedua adalah buku ini, Sejarah Dunia Abad Pertengahan, dan buku yang ketiga berjudul Sejarah Dunia Zaman Renaissance. Buku ini ditulis oleh Susan Weisbauer, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Aloysius Prasetya, diterbitkan pertama kali oleh PT LX Media Komputindo pada September 2016, cetakan kedua pada November 2017, dan cetakan ketiga pada Mei 2019. Jadi kira-kira udah 1 tahun lebih gue baru baca buku ini dari cetakan ketiga keluar. Sejarah abad pertengahan terjadi mungkin pada ribuan tahun yang lalu. Gue tertarik pada buku ini karena gue pengen tahu apa aja kejadian pas abad pertengahan, gimana terjadinya Perang Salib. Nah, makanya gue tertarik nih sama buku karya Susan Weisbauer ini. Oke, jadi di buku ini gue pengen bahas berperang untuk Yerusalem sampai gejolak pasca perang. Berperang untuk Yerusalem antara 1095 dan 1099. Para prajurit perang Kristen dari barat berangkat untuk Perang Salib pertama, segera sesudah musim dingin berlalu dan musim semi tiba. Demikian seru Paus Urbanus kepada mereka yang beraudiensi. Jadi, pada bulan-bulan dingin pada akhir 1095 dan 1096, para bangsawan yang tadinya bermusuhan mulai menyiapkan perjalanan ke timur. Godfrey adalah seorang bangsawan Jerman Adipati Lorraine bawah. Dalam Perang Salib ini dia ditemani oleh saudara laki-lakinya yang bernama Baldwin dan Eustace. Dan 3 saudara kandung ini kemudian disusul dengan cepat oleh kelompok-kelompok lain. Anak Robert Guiscard yang bernama Bohemond yang meninggalkan wilayah Norman milik ayahnya di Italia untuk menjawab panggilan tersebut dengan memobilisasi pasukan yang lebih kecil. Adipati Frank Raymond dari Toulouse yang memimpin 10.000 besertanya, serta Robert Adipati Normandia. Pada musim semi tahun 1097, pasukan Perang Salib yang sudah bersatu bergerak menyapu sepanjang Teluk Kesultanan Rum. Mereka mengepung kota Nikea pada pertengahan bulan Mei dan memaksa kota tersebut menyerah sebelum akhir bulan Juni. Dengan ditemani oleh pasukan Bizantium di bawah komandan jenderal yang paling dipercaya, Alexius, pasukan Perang Salib bergerak ke selatan menuju kota Yerusalem. Satu persatu kota yang ada di tangan pasukan Turki jatuh ke tangan mereka, seperti Smyrna, Efesus, Philadelphia, dan Sardis. Kemenangan-kemenangan tersebut secara tiba-tiba tertahan di kota Antioquia. Setelah Bohemond membuat kesepakatan dengan penjaga Turki yang berada dalam kota, pada 2 Juni di malam yang gelap, informan Bohemond membuka pintu gerbang bagian belakang dan membuat Bohemond memimpin pasukannya masuk kota. Mereka membunuh para penjaga di gerbang yang besar yang dikenal sebagai gerbang jembatan dan membukanya lebar-lebar dari malam. Lebih dari 10.000 penduduk dibantai hari itu sepanjang jalan. Pasukan tentara salib tiba di Yerusalem pada Juni 1099.
Di sana mereka menemukan sebuah pemandangan yang sama kerasnya seperti di Antioquia. Penyerangan Yerusalem dimulai pada 13 Juni. Selama 3 minggu, para tentara perang salib mendobrak tembok-tembok dengan alat pengepungan yang tidak efektif, yang dibuat dari ranting pohon dan pohon-pohon kecil lainnya. Pembunuhan besar-besaran berikutnya terjadi. Tidak ada ampun ditunjukkan kepada siapapun, dan di mana-mana ada genangan darah para korban. Berita yang sampai kepada tentara perang salib bahwa orang Fatimi dalam perjalanan dari Mesir karena diusir oleh bangsa Turki, maka orang Fatimi ingin merebut Yerusalem kembali. Saat tentara Fatimi sampai di tembok Yerusalem pada 12 Agustus, kota tersebut sudah seluruhnya berada dalam kendali tentara salib. Lalu, orang Mesir mengundurkan diri tanpa berusaha melakukan penyerangan kedua. 3 negara Kristen yang diperintah oleh bangsawan perang salib sekarang tersebar di Muslim bagian timur, Kadipaten Edessa, Prinsipalitas Antioquia, dan Yerusalem. Oke, lanjut pada gejolak pasca perang antara 1118 dan 1129. Cita-cita perang salib ditulis menjadi hukum. Di Spanyol, Alfonso, si pejuang perang, sudah berperang selama 2 dekade melawan orang Almoravid Muslim. Merebut kembali Spanyol ke dalam pangkuan Aragon Navarra berarti mengambilnya kembali untuk Kristus. Dan itu merupakan sebuah perang keras yang lama, yang diperparah dengan peliknya pertengkaran berkelanjutan antara dia dan istrinya. Pada 1118, sebuah konsili gereja di Toulouse mengeluarkan sebuah dekrit mengenai perebutan kembali Zaragoza, kerajaan yang berada di paling timur wilayah Almoravid, sebagai perang salib. Ini berarti bahwa membantu mengusir penjajah keluar dari Zaragoza merupakan tindakan yang adil, jalan pemerolehan rahmat. Sebuah cerita Perancis mengatakan bahwa Paus sendiri menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang berniat mengepung kota. Alfonso sudah mencoba merebut kembali kota tersebut selama 4 tahun. Tambahan energi yang dilontarkan oleh konsili akhirnya menjadi titik keseimbangan. Para bangsawan dari bagian Prancis Barat membawa pasukan pribadinya untuk membantu, dan wilayah tersebut jatuh ke tangan bala tentara Kristen pada musim gugur 1118. Energi dari perang salib pertama sudah meluap ke seluruh bagian barat sampai ke Spanyol, dan sudah mengembalikan keseimbangan kekuatan bagi raja-raja Kristen. Kekuatan Almoravid di Spanyol mulai menghilang. Penguasa Almoravid, Ali ibn Yusuf, tinggal di Marrakesh. Dia memperlakukan Spanyol sebagai pos terdepan, dan para prajurit Almoravid yang ditempatkan di sana semakin kehilangan semangat untuk bertempur, berkalang tanah demi mempertahankan wilayah tersebut. Sementara itu, Alfonso, si pejuang keras, menulis status para prajurit bala tentara Kristen dalam hukum gereja dengan mendirikan beberapa serikat militer. Pasukan yang bergabung dengannya memperoleh status rahib, para pelayan penuh Tuhan. Konfraternitas Belkit dibentuk pada 1122 untuk mempertahankan wilayah tertentu. Pada Januari 1129, Hug dari Payens melakukan perjalanan ke konsili gereja di Troyes untuk meminta pengakuan resmi serikat monastik tersebut. Para pemimpin gereja menyetujui tujuan dari serikat tersebut, dan seorang monastik reformis besar, Bernard dari Clairvaux, menawarkan diri sendiri untuk menulis regulasi serikat. Ini yang sebenarnya sudah diharapkan oleh Paus Urbanus II, mengarahkan kembali kekerasan di jalan kebenaran. Pendirian serikat militer merupakan tindakan penutup dalam sebuah drama yang dimulai oleh Konstantinus di jembatan Milvius. Sambil bergerak menuju Roma di bawah panji salib, dia sudah membawa teologi yang kuat dan misterius dan membelokkannya demi tujuan sendiri. Teologi menjanjikan kesatuan, dia membutuhkan unifikasi. Teologi mencari kemenangan tertinggi, dia membutuhkan kemenangan duniawi. Seketika itu juga, teologi menjanjikan
identitas yang mengatasi nasionalitas dan bahasa. Dia perlu mengatasi nasionalisme. Semuanya itu diperlakukannya untuk meyakinkan para tentaranya, orang-orang di Roma, dan musuh-musuh yang mengancamnya bahwa dia didorong oleh sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada ambisi semata. Mungkin dia juga perlu meyakinkan dirinya sendiri. Kristianitas memberi Konstantinus kebebasan dari rasa salah atas penaklukan-penaklukan. Dan pada saat yang sama, Kristianitas memberikan dia semangat yang diperlakukan untuk mengejar penaklukan tersebut. 700 tahun kemudian, serikat tentara melakukan hal yang sama persis bagi orang-orang yang masuk serikat tersebut, serta memberikan kepada mereka sebuah regulasi yang menjelaskan secara persis apa yang mereka peroleh. Perkawinan antara hakikat spiritual dan kekuasaan politis akan membentuk masa 5 abad berikutnya, dan perceraian yang menyakitkan dan berkepanjangan di antara keduanya pada abad-abad sesudah itu. Oke, jadi kesimpulannya, buku ini menceritakan secara jelas apa-apa saja yang terjadi pada waktu itu. Tapi buat gua, kekurangan buku ini ada di penulisannya, karena penulisan katanya masih ada yang salah ketik, jadi kadang susah buat dimengerti apa maksudnya. Sama satu lagi, buku ini plotnya maju mundur, dan buat gue itu bikin pusing karena harus ngulang lagi. Tadi di tahun ini ada apa ya, tadi tahun ini ada ini, gitu aja sih. Dan buat kalian yang pada dasarnya gak suka baca buku, gak seneng, cobain buku ini. Walaupun emang banyak banget, tebel banget bukunya kayak anak kuliahan, tapi kalau nikmatin bacanya sebenarnya seru ini buku. Ya jadi gitu aja buat podcast pertama gue dan review buku pertama gue. Makasih ya buat yang udah pada nonton.